Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita peserta diklat IPAS yang telah menyusun modul proyek IPAS yang dari kemarin sudah analisis CP, kemudian menyusun TP dan ATP, selanjutnya membuat suatu modul proyek yang mana di dalam modul proyek ini setiap kelompok kita ada 5 kelompok kelas IPAS A ini. Di antaranya yang pertama kita dari proyek ekoenzim. Ekoenzim ini dari aspek dari IPAS ya. Aspeknya apa saja Bapak dan Ibu? Makhluk hidup dan lingkungan, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya. Ya. Untuk profil pelajar Pancasilanya kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Nah, ini dari bahan-bahan yang limbah, jadi sampah-sampah dari kulit buah yang diproses akan membuat ataupun memproduksi apa Bapak Ibu? Ekoenzim. Ekoenzim kita gunakan sebagai desinfektan, hand sanitizer, sterilisasi ya dalam hal ini ya, sterilisasi sehingga pada saat kita pandemik ini cukup bermanfaat yang terbuat dari kita hand sanitizer, kemudian untuk sterilisasi terbuat dari bio ya. Dari biokatalis, proses. Nah, untuk fermentasi kita sampai berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan. Nah, 3 bulan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ya, jadi itu. Semakin lama semakin bagus hasilnya ya. Ya. Ini ada 2 perlakuan Bu. Ya. Ini kita menggunakan selang. Ya. Ini jika fermentasinya sudah berjalan maka di sini ada gelembung-gelembung oksigen ya. Jadi oksigennya untuk indikator bahwa ini proses terjadi, ini ada gelembung-gelembung oksigen. Kemudian yang berikutnya bisa juga menggunakan ini kita tutup balon. Nah, indikator bahwa ini terjadi fermentasi atau proses bisa berhasil apabila balonnya mengembang. Seperti kita tiup ada udara, balon mengembang. Nah, gelembung gas ya. Ini untuk kelompok yang berikutnya adalah kelompok terarium. Untuk terarium ini dari aspeknya apa saja Bapak Ibu? Makhluk hidup dan lingkungan, zat dan perubahan, energi dan perubahan. Nah, dari proyek IPAS yang terarium ini kita bisa memanfaatkan tanaman di sekitar dan tanaman yang unik ya. Kemudian medianya bisa menggunakan pasir, kerikil, kemudian batu-batu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga yang mikroorganisme lumut ya. Lumut dan untuk terarium ini cukup unik Bapak dan Ibu ya, untuk kita miniatur daripada ekosistem, keseimbangan ekosistem yang seimbang. Kemudian juga merupakan kita hiasan ya. Kita untuk terarium ini banyak sekali medianya ataupun bentuknya. Kita bisa menggunakan bekas toples ya, untuk ini kita gunakan sebagai wadah toples, kemudian nanti bisa sebagai juga untuk yang kotak, kemudian bekas botol apa saja ya. Bahkan yang kecil saja bisa kita gunakan untuk terarium. Silakan Bapak dan Ibu untuk merangkainya barangkali. Lampu taman. Selanjutnya udah ya ini ya. Oh ya.
Ya, untuk selanjutnya ini kelompok kompos. Jadi proyeknya adalah kompos. Untuk aspek-aspek dari yang kompos ini apa saja kira-kira aspek apa saja Ibu Bapak? Dari aspek Makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian zat dan perubahan yang keras. Perubahan energi dan perubahannya. Nah, kemudian dari proses ini Ibu Bapak membuat kompos itu diambil dari sampah-sampah organik saja ya. Nah, kita memisahkan sampah, ya. Sampah organik dan anorganik. Cuman yang untuk proses inilah kita ambil yang organik, sampah organik. Pak dan Bu, untuk kompos ini kita mengambil bahan-bahan sisa tanaman di sekitar sini ya Pak ya, tadi Bu ya. Kemudian kita pilah-pilah dulu Pak ya, mana yang organik dan anorganik. Yang dipakai adalah yang organik. Organik kemudian ditambah dengan ya dengan ada bekatulnya, ada kita sebagai ya pemacu atau katalisator ya. Untuk ini kita menggunakan EM4, efektif mikroorganisme 4. Ada mikroorganisme apa saja di sini ya? Untuk bakteri fermentasi yang kita gunakan di sini, yaitu ada Lactobacillus, Saccharomyces. Sebenarnya ada 4 ya kita. Di sini ada mikroorganisme, ada 4 ya. Kelompoknya, kelompok besar adalah Lactobacillus dan Saccharomyces. Nah, Saccharomyces kemudian Lactobacillus yang ini yang kita mampu memfermentasi bahan organik ini nanti di dalam tanah ataupun kompos ataupun sisa-sisa ini untuk menjadi unsur-unsur organik yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, dengan demikian bahwa tanah kita atau tanaman untuk bisa subur dari unsur-unsur hara. Nah, dari tadi untuk proyek dari kompos ini yang aspeknya ada makhluk hidup dan lingkungan, kemudian perubahan zat dan perubahan, kemudian energi dan perubahannya. Nah, itu kira-kira jadinya seperti apa Bapak Ibu? Mungkin bisa dilanjutkan. Setelah tadi kita buat starter setelah mengumpulkan Pemacu nanti dan EM4. Silahkan kalau sudah diproses kemudian pakai gula ya untuk mengaktifkan EM4 ini. Ya, ada. Iya. Ya. Jadi gulanya memang ini mikroorganisme lagi tidur ya, dorman ya, tidur. Nah, itu perlu dibangunkan. Mikroorganismenya. Iya, mikroorganismenya harus dibangunkan. Kalau tidak bangun nggak bisa aktivitas ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita sering membangunkan ya. Nah, ini juga membangunkan mikroorganisme supaya dia bisa memproses ini. Ya, oke. Kalau sudah kita lengkapi, kita silahkan untuk ditutup. Mengapa Bapak ditutup ya? Supaya proses fermentasinya sifatnya adalah anaerob. Artinya apa anaerob Bapak Ibu? Tidak membutuhkan cahaya langsung. Oksigen anaerob ya, tidak perlu oksigen dan cahaya, langsung harus ditutup supaya cepat ya. Kalau tidak gelap dia tidak fermentasi ya Pak ya. Jadi iya. Ya, dia suka yang gelap-gelap ya Pak ya. Iya. Mikroba itu sedang yang gelap daripada Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa kita? Guru IPAS. Apakah yang dapat di sini? Ada. Apa itu? CP, TP, ATP dan Project IPAS. Bagaimana Bapak Ibu selama di sini? Senang.